Halo, selamat sore. Oke, selamat sore sahabat Siloam. Senang sekali berjumpa lagi dengan saya, Dr. Laura di sini. Terima kasih atas waktunya untuk sahabat Siloam bisa melihat IG Live pada sore hari ini. Karena hari ini topiknya akan seru sekali untuk pembahasan kita. Saya juga berdoa untuk sahabat Siloam, semoga semua dalam keadaan yang sehat, baik itu yang di Indonesia maupun yang di luar Indonesia, dari Sabang sampai dengan Merauke. Hari ini kita akan banyak membahas mengenai topik yang sedang hangat yang dibicarakan oleh dunia, kesehatan dunia. Jadi kita tahu bahwa pandemi COVID-19 hampir berakhir, tapi kenapa kok orang-orang sudah mulai beraktivitas kembali seperti biasa? Kemarin sudah boleh mudik, sudah boleh liburan seperti biasa. Ternyata muncul lagi salah satu penyakit yang menjadi pembicaraan hangat dan kita akan bahas tuntas hari ini. Jadi hari ini topik kita adalah mengenai fakta terkini kasus hepatitis anak yang melanda dunia. Tentu saja hari ini saya akan ditemani oleh narasumber yang beliau adalah expert, beliau adalah ahlinya untuk hepatologi anak atau untuk penyakit hati pada anak. Jadi hari ini saya akan ditemani oleh Dr. Sumardi Franciscus, dokter spesialis anak, konsultan pencernaan dan hati dari Siloam Hospitals Bogor. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi, saya coba accept dulu ya untuk dari Bogor. Semoga saja koneksinya bagus. Oke. Nah, halo Dr. Sumardi, selamat Halo, ya, selamat sore, sore. Laura. Selamat sore semua, Selamat sahabat Rob. sore. Halo, dokter dalam kondisi yang sehat, dok? Sip. Mantap. Dokter ada di rumah sakit sekarang ya, dok ya? Ya, di Rumah Sakit Siloam ini ya bersama tim lah. Oh, oke. Ringan juga di sana ya, dok, berarti Ya, ya? ya. Oke. Dok, mungkin sebelum mulai, nggak afdol kalau saya nggak bacakan CV dokter ya. Jadi Ya. mungkin saya akan bacakan sedikit mengenai Dokter Sumardi. Jadi Dokter Sumardi Franciscus, dokter spesialis anak konsultan, magister ilmu biomedik, adalah seorang dokter anak konsultan gastrohepatologi yang berpraktek di Siloam Hospitals Bogor. Nah, beliau menyelesaikan pendidikan kedokteran umum di Fakultas Kedokteran UI, spesialis anak di Universitas Brawijaya, dan konsultan gastrohepatologi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Beliau juga tergabung dalam kegiatan organisasi, ada Ikatan Dokter Anak Indonesia, Badan Gastrohepatologi Nutrisi Anak Indonesia, Perinasia juga ya dok ya, Perhimpunan Neonatologi Indonesia, Perhimpunan Endoskopi Indonesia, dan masih banyak lagi. Jadi beliau merupakan ahli atau expert di bidang untuk gastrohepatologi anak. Nah dokter, mungkin sedikit tadi saya sudah membuka sedikit ya dok ya mengenai kesehatan. Kita COVID udah mulai turun nih gitu ya. Kenapa kok muncul lagi sih dok untuk hepatitis ini? Nah nanti mungkin saya akan tanya-tanya lebih detail lagi nih dok mengenai hepatitis misterius yang saat ini sedang hangat dibicarakan. Mungkin kita boleh mulai ya dok ya. Saya ingin Ya. tanya-tanya sedikit nih mengenai hepatitis ini. Nah kalau kita mulai dari definisinya dulu deh dok. Apa sih dok yang dimaksud dengan hepatitis ini sendiri dok? Ya. Terima kasih, Dr. Laura. Ya, terima kasih sahabat Siloam. Selamat sore buat semuanya. Ya, sebetulnya kasus hepatitis ini sebelum ada kasus ini sudah sering juga ya kita temuin beberapa pasien ya. Cuma selama ini kan kasusnya diketahui etiologinya, penyebabnya. Cuma pada kasus sekarang ini, nah etiologi penyebabnya tidak diketahui. Sebetulnya apa sih hepatitis itu? Hepatitis itu berasal dari dua kata, hepar dan itis. Jadi kalau kita hepar itu bahasanya artinya hati ya. Kalau itu liver gitu ya. Nah bahasa Inggrisnya liver ya. Jadi itis itu proses inflamasi peradangan. Jadi setiap kalau di kedokteran kita ada itis-itisnya berarti ada proses peradangan. Misalnya kayak kayak peradangan di mata, selap mata konjungtivitis. Jadi di konjungtivanya warnanya merah. Kalau di lapisan otak namanya meningitis ya. Jadi pokoknya kalau misalnya di paru kita bilang pneumonitis gitu ya. Jadi infeksi di paru-paru. Nah, pada saat ini yang namanya hepatitis ya pasti organnya hepar ya. Jadi hepar Oke. itu
adalah organ yang terbesar di dalam tubuh. Itu beratnya sekitar 1,2 kilogram ya. Jadi kalau para mams dan kidi atau pemirsa, kalau misalnya kalau kita ke pasar ya, lihat hati ya, hati yang jual kalau kita bikin apa, bikin sop atau apa, nah itu kan besar ya hati. Nah sama seperti kita ya, hati ya. Cuma pada anak-anak ini hatinya lebih kecil, jadi tergantung daripada usia. Semakin besar dia, hatinya semakin besar ya. Biasanya sudah 18 tahun situ udah maksimal. Jadi tadi hepat peradangan di hati. Nah, kita ketahui fungsi hati ini banyak sekali ya. Salah satu misalnya dia untuk metabolisme, jadi untuk proses penyimpanan glikogen, pembentukan protein di albumin ya. Jadi untuk toksikasi atau detoksifikasi, untuk pembentukan koagulasi darah juga. Jadi banyak sekali. Jadi kalau kita belajar dulu di kedokteran ya, mungkin pemirsa saya cerita. Jadi kalau misalnya kita makan itu ya, makanan diserap itu dibawa semua ke hati untuk ditetok juga ya, untuk ini racun atau enggak. Jadi fungsinya sangat banyak sekali. Nah, apabila misalnya sudah ada gangguan, misalnya ada hepatitis seperti saya bilang tadi, nah itu berakibat fatal karena apa? Fungsi yang banyak tadi jadi terganggu gitu ya, jadi terganggu, jadi tidak berfungsi maksimal lagi gitu ya. Nah, bagaimana kita tahu dia itu ada peradangan? Nah, mungkin Mams and Kidi juga tahu bahwa sekarang agak familiar istilah SGOT, SGPT gitu ya. Nah, apa SGP, SGPT itu enzim. Jadi kalau kita sehati itu terdiri dari sel-sel. Nah, di parenkimnya. Nah, jadi sel-sel itu namanya sel hepatosit. Nah, sel hepatosit itu ada terdiri dari membran sel, ada cairan di dalamnya. Nah, apabila itu terganggu, nah, enzim-enzim di dalam hatinya itu di sel hepatosit itu keluar. Nah, masuk ke darah. Nah, jadi otomatis ketika dicek lab, SGOT, SGT-nya tinggi. Nah, itu mungkin makanya dibilang kalau untuk penanda SGOT, SGT itu di hati. Jadi di organ tubuh kita ini punya penanda-penanda gitu ya. Misalnya kalau kita ke Gambir, nah kita pasti mikir, oh di situ ada stasiun Gambir, oh di situ ada Monas. Otomatis sudah terbentuk ini kita. Nah, sama kalau kita di dunia kedokteran juga seperti itu, bahwa oh SGPT, nah itu organnya di hati gitu. Jadi jadi peradangan di hati. Seperti itu Dokter Laura kira-kira. Oke, wah jelas sekali nih dok ya. Mungkin saya mau ingatkan juga kepada sahabat Silom yang nonton pada sore hari ini, kalau ada pertanyaan sahabat Silom yang ingin tahu mendetail ya, mungkin mengenai hepatitis atau punya pengalaman juga nih terhadap keluarga atau rekannya, boleh ditanyakan di kolom chat, kolom komen di bawah. Jadi nanti saya akan bacakan, akan dijawab oleh Dokter Sumardi langsung. Oke, mungkin lanjut ya dok ya. Nah, kita tahu hepatitis itu sebenarnya penyakit yang sudah cukup lama ya. Hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C yang paling terkenal itu, walaupun ada lagi hepatitis-hepatitis yang lainnya. Nah, apa bedanya hepatitis misterius yang saat ini sedang dibicarakan dengan hepatitis yang sebelum-sebelumnya itu, dok? Ya. Sebetulnya ini kan masih misterius ya. Jadi misalnya gini, kalau misalnya kita datang pasien ya, misalnya kita datang dengan pasien dengan keluhan mual muntah, itu kan paling lazim ya, mual muntah, anaknya lemas, itu ciri-ciri gangguan hepatitis. Nah, otomatis kita tuh dokter itu mengecek. Nah, paling sering setelah mual muntah kita lihat matanya konjungtivitis itu apa dia kuning atau enggak ya. Jadi skleranya itu kita lihat kuning. Nah, biasanya kita lihat juga BAB-nya ada dempul karena ada proses pemecahan karena enzimnya tidak keluar tadi, jadi tidak bisa dipecah. Nah, otomatis dia kelihatan pucat gitu ya B-nya, dan kencingnya seperti air teh gitu. Nah, pasien-pasien itu bukan kita langsung mikir dia suatu hepatitis misterius, bukan. Jadi kita pasti seperti Dokter Laura katakan, kita exclude dulu dia A, B, C, misalnya kalau D, E, biasanya kalau biasa paling lazim tuh A, B, C. Kalau D itu biasanya dia, kalau kita B-nya itu negatif, kita nggak cek D lagi karena biasanya itu menempel. Jadi mereka itu saudaraan gitu ya. Nah, kalau E itu jarang sekali, walaupun dia berat ya, jarang sekali di Indonesia. Nah, A, B, C, nah itu prosesnya yang disebabkan oleh virus, bisa juga disebabkan oleh yang lain. Misalnya kayak TOTO, CMV gitu ya. Nah, atau proses
yang lain. Jadi kita exclude bisa juga karena proses autoimun atau obat-obatan. Tadi saya ada pasien di suatu hospital ya di ini. Nah, jadi dia datang dengan kuning. Nah, rupanya dia minum obat OAT. Nah, itu bisa juga menyebabkan OAT itu obat anti tuberkulosis. Nah, jadi kayak rifampicin itu bisa juga menyebabkan kadar SGLT-nya tinggi, bisa sampai 10 kali lipat gitu ya. Jadi atau dia misalnya obat-obat lepra ya. Kemarin saya di Siloam ini dapat pasien ada ya. Jadi SGPT-nya meningkat gitu ya. Jadi nah kita cek ada riwayat, kita cari historinya. Oh, ternyata dia minum lepra. Nah, itu juga bisa. Nah, pada kasus hepatitis misterius ini setelah kita cek-cek semua itu, loh kok bukan yang seperti biasanya. Kira-kira apa sebab? Nah, itulah makanya kita bilang hepatitis misterius. Nah, satu. Yang kedua, hepatitis misterius ini cepat sekali pergerakannya. Artinya cepat sekali ininya ya menjadi severe. Makanya dibilang kita baca ya di berita itu ya, memang dia misalnya yang kasus pertama kan kita 30 April ya di-announce oleh Ministry of Health ya, Menteri Kesehatan ya, juru bicaranya ya. Jadi 3 kasus meninggal di RSCM. Nah, itu masuknya itu kira-kira seminggu yang lalu dia datang ke RSCM sudah berat sekali kondisinya. Jadi prosesnya cepat sekali, Dokter Laura. Jadi makanya itu hepatitis akut berat misterius. Sebetulnya ada kata beratnya juga gitu, karena dia dari akut ke fulminan. Fulminan artinya bisa dia mencapai gagal hati. Gagal hati itu bisanya SGLT-SGPT-nya itu udah di atas 500, ada penurunan kesadaran. Anaknya misalnya terakhir bisa koma gitu ya, bisa juga kejang-kejang gitu. Seperti itu. Jadi pertama dia memang di luar dari yang lazim tadi, yang kedua prosesnya cepat sekali, Dokter Lara. Itu makanya kita agak khawatir karena prosesnya untuk menjadi gagal hati itu cepat sekali prosesnya. Begitu, Dokter Lara. Ya dok. Dan ini memang kalau untuk hepatitis misterius ini memang paling sering pada anak ya dok ya, kalau saya baca-baca ya dok ya. Dan mengapa pada dewasa ya dok ya? Ya, biasanya gitu. Pertama ya, kalau kita ketahui ya, sistem imun kita itu kan semakin dari kecil, bayi ya, kita kan mungkin moms and kiddy ya, jadi moms and daddy juga kan lihat ya, anaknya kok suka pilek gitu ya, biasanya dokter bilang, oh Bu, sabar aja, biasanya 6 tahun nanti juga anaknya. Sama sistem imun, karena sistem imun kita itu masih berkembang gitu ya, dari 0 sampai 8 tahun. Jadi gampang sekali terkena penyakit gitu ya, apalagi ini penyakit virus. Penyakit virus itu biasanya menyerang orang-orang yang imunokompromis, Dokter Laura. Jadi orang-orang yang punya daya tahan tubuh, yang sistem imunnya lemah. Nah, itu gampang sekali. Yang pertama, anak-anak kan gitu ya. Anak-anak kan gampang sakit gitu ya, apalagi mungkin yang dulu kecilnya lupa diimunisasi gitu ya. Nah, itu kan gampang sekali ya. Di Siloam kita lengkap ya imunisasinya ya. Jadi ya imunisasi ya lengkap sekali ya, dan harganya juga ya saya bilang paling murah lah dari semua ini hospital yang ada ya. Jadi begitu Dokter lah. Jadi anak-anak itu gampang sistem imunnya masih berkembang ya. Yang pertama, yang kedua, anak-anak itu kalau kita lihat kan sistem hygiene-nya kurang bagus ya. Kita lihat kan ada makanan jatuh masuk ke mulut gitu ya. Dia pegang sana, pegang sini gitu ya. Itu yang menyebabkan juga ya sebetulnya itu normal karena itu mereka mengalami fase oral gitu ya. Jadi semua masuk ke mulut, ke tangannya. Nah, kalau kita lupa membersihkan gitu, nah itu kan gampang. Jadi apalagi anak-anak yang sekarang kan paling muda katanya yang di Sumatera Barat itu kan meninggal 2 bulan. Nah, apalagi yang di Medan kemarin meninggal kan 8 bulan ya Dokter Laura. Nah, itu kan saat-saatnya aktif menata, itu pegang sana, pegang masuk ke mulut. Nah, itu. Nah, jadi anak-anak itu seperti itu. Jadi mungkin kalau di sekolah pun pakai maskernya kurang gitu. Nah, kan mungkin ditambah juga faktor dulu ya, karena kan 2 tahun terakhir ini anak-anak kan di rumah terus gitu ya. Jadi ya ada faktor stres juga. Jadi orang-orang stres, sistem imunnya berkurang juga, Dokter Laura. Ya gitu. Makanya waktu kita COVID kemarin kan hati senang, imunnya bagus gitu. Jadi bikin senang, bikin happy. Anak-anak kan murung di rumah, WFA. Jadi
semua tugas-tugas dikerjain di rumah atau yang sekolah gitu kan. Jadi otomatis kan anak-anak jadi ya sekarang aja yang suka udah mulailah ke mana ke mall udah buka gitu ya untuk refreshingnya. Jadi, nah yang keempat, jadi kemungkinan juga ada varian baru memang Dokter Laura. Jadi varian baru daripada virus ini. Nah itu yang mungkin menyerang anak-anak. Kita ketahui kemarin SARS-CoV-2 itu kan pada anak-anak kan jarang ya, pada karena lebih ringan gitu. Jadi kira-kira virus ini mengalami mutasi. Jadi itu yang kenapa pada anak-anak itu sering Dokter Laura. Oke. Nah, Dok, mungkin saya masuk ke biasanya kalau orang-orang sudah punya pengalaman gitu ya, mungkin mereka lihat, oh ini gejala ini apa mungkin hepatitis ya. Mungkin dokter boleh ceritakan nggak sedikit apa gejalanya, dan pertolongan pertama deh dok, kita harus ngapain sih kalau ternyata saya menemukan ada rekan atau ada keluarga saya yang ternyata kok kayaknya ini ke arah sana, ke arah hepatitis. Nah, itu mungkin dokter boleh ceritakan sedikit gejalanya dan pertolongan pertama apa yang kita harus lakukan, dok? Ya, mungkin ayah bunda dan pemirsa sahabat Siloam ya perlu tahu ya memang 1-2 bulan ini kita harus ini ya Agus ada aware ya. Jadi awal-awal itu aware kira-kira gejalanya. Nah virus itu biasanya prosesnya sistemik. Jadi lain kalau misalnya lokal gitu ya, misalnya kayak tonsilofaringitis radang. Nah biasanya kan cuma nyeri menelan gitu. Jadi kalau proses virus biasanya prosesnya sistemik, artinya di seluruh tubuh. Jadi biasanya sendi-sendi sakit. Cuma pada anak-anak kan susah. Biasanya dia kan meringis-meringis, apa lemah letu. Nah kita lihat anaknya itu, loh anak saya ini kok nggak aktif ya seperti biasanya gitu ya. Namun ya, kalau misalnya kok dia mual, muntah ataupun diare. Nah itu awal-awal ya. Jadi pemirsa kalau ketemu anak-anak seperti itu, ya kita jangan panik ya. Maksudnya ya kita aware, kita lihat. Nah biasanya kita cegah jangan sampai dia dehidrasi gitu ya. Dehidrasi artinya kekurangan cairan kan, mual muntah gitu, diare kan. Ya boleh kita pertolongan pertama kita kasih oralit dulu lah. Jadi kita bikin larutan garam atau kita beli yang saset, banyak juga yang seperti kemasan gitu ya kita kasih gitu. Nah kita lihat apabila sehari kok makin berat ini makin parah. Nah itu sudah harus kita bawa ke fasilitas kesehatan gitu ya. Jadi boleh kita tanya dokter. Saya rasa semua dokter karena ada kasus ini pasti semua lebih aware gitu ya, lebih oh ini jangan gitu ya. Jadi yang jadi biasanya kita itu ya ada kasus gini ya, memang kita aware penyakit lain tapi kita lebih mengkhusus lah gitu. Oh gejalanya kok jangan-jangan seperti itu, kita jadi mikirnya seperti itu dulu gitu ya. Dokter. Jadi memang kalau misalnya kita harus aware gejala awal ditambah kita tadi kasih oralit gitu ya bisa berlanjut ya boleh kita bawa ke primer kesehatan, ke rumah sakit Siloam. Pasti kan cabangnya udah banyak banget di Indonesia ini. Jadi dokter-dokternya kan hebat-hebat semua gitu di di Siloam. Nanti kita ke ini ya udah nanti kita pasti diperiksa ya. Nah periksa pasti dokter sudah tahu ya untuk ke langkah mana ya. Mungkin awal-awal dokter pasti udah dapat gejala seperti itu, pasti dilakukan pemeriksaan laboratorium. Nah, gitu ya, pasti dilakukan pemeriksaan laboratorium. Nah, pasti juga pasti dicek kadar SGOT, SGPT tadi, Dokter Laura. Nah, pasti. Nah, apabila sudah meningkat, nah mungkin ya biasanya pasti dokternya ya kalau bisa nanti pergi ke dokter anak. Nanti misalnya lebih berlanjut, kita juga di dokter anak itu ada tahap-tahapnya. Mana yang bisa ke dokter anak, ke dokter seperti saya gastro hepatologi anak gitu. Jadi kita tangani secara holistik gitu. Kira-kira Dokter Laura. Oke dok. Dan sebenarnya kalau kita lihat ya dok ya, untuk kasus kematian hepatitis misterius ini kan cukup tinggi ya dok ya. Nah mungkin boleh diceritakan sedikit dok, mengapa kasus kematiannya cukup tinggi dan apa saja sih dok yang menyebabkan kematian tersebut untuk hepatitis misterius ini dok? Iya, ya terima kasih Dokter Laura. Jadi kenapa ini kok ini? Nah makanya dibilang kasus hepatitis misterius yang severe, yang berat gitu. Jadi katanya dia dari akut itu kalau kita di bahasa kedokteran, kalau khusus hati ini kita di bawah 6 bulan kita bilang akut kejadiannya, kalau di atas 6 bulan kita bilang kronik. Tapi lain kalau diare akut kita bilang di bawah 14 hari, kalau di atas 14 hari kita bilang kronis gitu ya. Jadi tergantung ini juga. Tapi rata-rata kalau prosesnya kronik itu artinya lebih lama. Kalau akut itu baru-baru seperti itu Laura ya. Jadi nah, kalau misalnya
dia ini dari akut bisa, biasanya gini, proses peradangan itu ada tahapnya. Dari proses inflamasi, saya bilang peradangan, nah itu berlanjut ke fibrosis. Nah, fibrosis itu ke sirosis, itu yang normalnya ya, fibrosis. Nah, bisa akhirnya ke cancer, nah gitu. Tapi pada kasus ini, dari dia inflamasi, bisa ke fulminan. Fulminan langsung hatinya itu nggak berfungsi. Hmm, Nah, tadi saya bilang nggak berfungsi, daripada fungsinya kan banyak sekali. Nah, tadi metabolisme, detoksifikasi racun, ya, ya. baru produksi albumin. Nah, otomatis ya kalau racunnya tidak bisa detoks, otomatis kan naik kotak. Nah, pasiennya kan suka kita lihat penurunan kesadaran, bisa kejang. Nah, faal pembentukan, tadi kan saya bilang jadi fungsi hati juga sebagai apa? Pembentukan protrombin ya. Jadi zat pembekuan darah juga gitu ya. Jadi seperti itu ya. Akhirnya pasiennya bisa gagal hati, bisa enselopati, gangguan otak, dan bisa juga ya perdarahan, bisa sepsis di IC. Ya itu akhirnya bisa menyebabkan kematian yang prosesnya cepat sekali gitu, Dr. Laura. Oh, ya, iya dok. Kalau tadi kita bilang untuk orang-orang atau pasien-pasien yang memang sudah menderita hepatitis gitu ya, penanganannya seperti apa, kematiannya itu karena apa. Nah, mungkin saya mau tanya, menyuarakan hati para sahabat Siloam di sini ya. Kira-kira dok, apa sih yang kita bisa lakukan pencegahannya? Jangan sampai kita kena hepatitis ini dok. Ya, oke. Terima kasih, Dr. Lola. Jadi pertama memang kita tadi aware ya. Sekarang kita itu mulai aware ya. Jadi kita lihat ya gejalanya ini aware ya. Jadi kita eh, ya lebih inilah lebih eh, mengkhususkan diri ya. Oh, ini ada gejala penyakit gitu ya. Jadi pertama kita lebih aware. Yang kedua ya biasanya ini penyebabnya kan ditemukan adenovirus ya. Jadi penularannya itu kan secara fekal oral. Artinya fekal oral itu eh, kotoran-kotoran yang terkontaminasi, nah itu masuk ke dalam tubuh kita ya lewat minum, makanan, otomatis ya usahakan ya minum makanan yang matang gitu ya. Nah, jadi tempat-tempat makanan juga yang bersih gitu ya. Ya kalau bisa ya ya nggak enak juga kita lihat lah warung-warung yang bersih, kira-kira tempat pencuciannya yang bersih gitu ya. Oh, Takut kita seperti itu. Nah, yang ketiga ya, kita udah selama ini kan sudah ini ya, Dokter Laura ya, sudah melaksanakan prokes ya, saat COVID itu jangan ditinggalin lagi. Jadi hmm, kayak user gitu ya, hand washing ya, jadi bersihkan tangan, social distancing gitu ya, jauhkan keramaian gitu ya. Jadi kalau yang seperti itu ya kita kerjakan lagi, karena kemungkinan kita kan masih menduganya adenovirus kan bisa juga penyebabnya yang lain gitu ya. Artinya apa, penyebarannya bisa juga dalam bentuk droplet. Ini kan masih dugaan ya adenovirus ya yang paling ya varian 41 gitu ya. Jadi kita coba untuk ya seperti tadi ya pakai masker gitu ya. Saya sebetulnya pakai masker Dr. Laura, cuma karena acara ini saya lepas gitu ya. Saya selama ini ya pakai masker gitu ya. Nah, itu ya, yang ketiga, yang keempat memang makanan ya, makanan bergizi. Kita percaya bahwa semua penyakit itu kalau kita daya tahan tubuh, otomatis daya tubuh itu kan dibentuk oleh nutrisi yang baik, gizinya seimbang, protein, karbohidrat, lemak, sayur-sayuran, fruit, vegetables, buah itu ya, jadi yang segar gitu ya. Nah, yang kelima ya sebetulnya kita ini ya istirahat yang cukup ya. Kalau kita bilang jangan tidurnya ya waktunya kalau pada anak-anak ya 8 sampai 12 jam tidurnya yang bagus gitu ya. Jangan ya tugas-tugas itu kan menurunkan daya tahan tubuh ya. Berikutnya kalau bisa ya dari awal misalnya baby kita lihat kan dia ada juga yang 2 bulan gitu kena 8 bulan, otomatis itu saat-saatnya apa, imunisasi gitu ya. Nah saat-saat seperti itu kan imunisasi itu sebetulnya eh, itu bagus sekali ya, artinya untuk mencegah kita penyakit yang bisa kita hindari gitu ya, kita bisa tidak terkena apabila kita sudah diimunisasi. Yang sudah lazim kan apa, hepatitis B itu kan free ya, nah baru ya. hepatitis A gitu ya yang sudah sering ya. Jadi itu jangan ditinggalkan lagi gitu ya. Jadi untuk apa, untuk vaksin hepatitis itu ya. Nah, saya kira itu langkah-langkahnya yang ya untuk kita, untuk sahabat Siloam ya, untuk yang harus dilakukan ya.
Oke dok. Nah, tadi mungkin dokter sedikit membahas mengenai vaksinasi ya dok ya. Nah, kita tahu bahwa vaksinasi itu kita ada vaksinasi hepatitis A, ada vaksinasi hepatitis B. Nah, sedangkan ini adalah hepatitis misterius yang kita belum tahu. Nah, apakah vaksin hepatitis A dan hepatitis B itu bisa mencegah atau melindungi dari hepatitis misterius ini dok? Ya, oke. Terima kasih Dokter Lola. Sebetulnya hepatitis, misalnya kita beri vaksin hepatitis A, itu proteksinya apabila jangan sampai virus hepatitis A yang kena gitu. Jadi menghindari gitu ya. Nah, baru hepatitis B gitu. Nah, sekarang kan vaksin yang kita ini kan SARS-CoV-2 ya, kan keluar vaksinnya. Nanti suatu waktu pasti apabila sudah ditemukan ini penyebab pastinya daripada hepatitis ini, pasti para ahli itu mencari atau membuat bagaimana untuk menemukan vaksin ini juga gitu ya. Jadi untuk mencari. Jadi memang tidak ada hubungan misalnya kan saya udah vaksin hepatitis A, hepatitis B itu proteksi. Nah, itu hanya melindungi untuk virus hepatitis A, virus hepatitis B. Misalnya kita polio. Nah, itu kita udah vaksin polio ya. Kita kena cacar gitu. Jadi karena nggak ada hubungan kita kasih apa varicella gitu. Misalnya supaya jangan kena pertusis kita kasih apa DPT, tetanus, DPT seperti itu. Jadi semakin banyak kita hindarin, kita beri imunisasi, semakin banyak juga kita terlindung dari penyakit-penyakit yang berbahaya gitu, Dokter Laura. Oke. Iya, dok, mungkin saya mau tanya sedikit nih setelah memang saya kayaknya sering dengar gitu ya dok ya. Oh, ini tuh karena vaksin COVID, jadi keluar nih si hepatitis misterius ini. Benar nggak sih dok sebenarnya penyebab dari si hepatitis misterius ini adalah efek samping dari vaksin COVID tersebut dok? Iya, awal-awalnya juga sempat ya keluar artikel ya dari ini ya dari luar negeri gitu ya, mengeluarkan non seperti itu ya. Ternyata pas diteliti dari 224 yang di Inggris sana, itu hampir 70-80% itu di bawah 5 tahun. Mereka kan belum dapat vaksin gitu ya, belum dapat vaksin gitu ya. Jadi memang ada yang kena, jadi ada sekitar 18 orang dari 200-an itu yang menderita SARS-CoV-2 gitu. Ada yang 70% dia penyebabnya adenovirus. Jadi kalau memang diduga karena vaksin SARS-CoV-2 tadi ya bisa disangkal karena hampir penderitanya di bawah 5 tahun itu sekitar 70-80% gitu. Nah, kayak kasus yang meninggal di RCM juga kan yang pertama usianya 2 tahun, yang kedua 8 tahun, yang ketiga 11 tahun. Nah, yang 11 tahun ini dapat full vaksinnya, yang 8 tahun dia baru 1 kali gitu, yang 2 tahun dia nggak kena gitu ya. Yang kasus di Sumatera Barat usianya 2 bulan, nggak ada vaksin SARS-CoV-2 yang udah di 2 bulan, biasanya kan 6 tahun ke atas, yang di Medan 8 bulan. Nah, yang di Tulung Agung juga usianya 7 tahun gitu. Jadi mams atau sahabat Siloam nggak perlu takut untuk membawa anak-anak kita untuk vaksin SARS-CoV-2 itu ya. Jadi tetap harus dilakukan ya. Oke. Oke, dok. Nah, mungkin ini sangat banyak sekali pertanyaan dari sahabat Siloam yang sudah masuk ke komen kita, dok. Jadi mungkin saya akan bacakan beberapa pertanyaan yang mewakili suara dari sahabat Siloam. Nah, banyak sekali ini kalau saya lihat, dok, yang bertanya mengenai gejala hepatitisnya ini sendiri. Mungkin dokter bisa ceritakan sedikit spesifik untuk gejalanya ini, dok, untuk yang hepatitis ini, dok? Ya, pertama tadi ya kan mual, muntah, anaknya nggak aktif ya, lemah, letih, lesu. Nah, biasanya kalau sudah agak ini matanya kuning gitu ya, baru kencingnya seperti air teh. Nah, itu gejala-gejala awal. Jadi memang kita harus aware sekali sahabat Siloam ya, apabila kita melakukan yang anak-anak yang seperti itu ya, langsung kalau dia mual muntah gitu ya, boleh kasih oralin. Tapi kalau berlanjut gitu ya, nah boleh kita bawa ke fasilitas kesehatan gitu ya. Pasti dokter si Indonesia tahu lah ini, maksudnya dia nggak mungkin nggak lulus dokter nggak tahu lemah letih SGUT SGPT itu nggak tahu, itu nggak mungkin. Jadi dia pasti tahu, dia seorang itu kan kompetensi seorang dokter umum juga tahu. Jadi segera bawa
untuk ke fasilitas kesehatan primer gitu ya di puskesmas, ataupun kalau misalnya dekat ke Siloam ya bawa aja ke Siloam, pasti dokternya kan tahu banget, dokter Siloam kan ahli-ahli semua. Oke, nah ada pertanyaan lagi nih dok mengenai hepatitisnya sendiri. Jadi kenapa penderita hepatitis ini menimbulkan warna kuning yang identik? Misalnya dari mata, dari kulit itu kan kelihatan tuh dok. Nah mungkin dokter boleh ceritakan sedikit nggak dok, kenapa itu bisa berwarnanya kuning gitu, bukan biru atau pink gitu misalnya dok? Iya, gini sahabat Siloam ya. Jadi kita ketahui bahwa sel darah merah kita itu kalau kita lisis itu, nah itu dipecah. Jadi biliverdin, bilirubin, nah itu. Nah karena enzimnya di hati tadi kurang, nah itu tidak bisa dimetabolisme lagi untuk dibuang ke kotoran, ke feses. Sebetulnya kotorannya pucat jadinya. Nah itu yang sebetulnya yang bikin kuning. Nah kebalikan gitu. Jadi dia larinya ke permukaan-permukaan yang tipis gitu ya, seperti di mata, di wajah, di Ya. kulit, nah juga gitu ya. Sebetulnya fesesnya jadi pucat dokter Laura gitu ya, bukan kuning gitu. Justru yang kuning itu orang yang normal fesesnya, tapi karena dia tidak bisa dipecah, tidak ada yang membuat kuning itu, dia kan dibuang ke feses tuh, nah jadi kuning. Nah justru pada orang hepatitis ini dia larinya ke darah gitu, yang kuning tadi larinya ke darah gitu, nah otomatis ya jadilah dia kuning gitu. Jadi fesesnya bukan kuning, pucat, nah gitu. Jadi air tehnya seperti keruh gitu ya, jadi kayak seperti air teh gitu. Biasanya kalau itu karena bilirubinnya yang meningkat gitu. Jadi ada zat lagi yang proses pemecahan sel darah merah tadi yang bisa, memang usia sel darah merah kita itu kan sekitar 120 hari ya, habis itu kan berganti ya, makanya kita diwajibkan untuk transfusi darah gitu ya, karena untuk apa, habis orang transfusi nanti diproduksi melulu, nah dipecah itu, nah itu organ hati yang membantu untuk membuang itu gitu ya. Nah apabila organ hatinya sudah rusak, otomatis kan tidak bisa dipecah lagi dokter Laura. Nah jadilah kita kuning seperti itu dokter Laura. Hmm. Oke, oke dok. Nah, mungkin boleh cerita sedikit ya dok ya. Ini ada pertanyaan juga. Seberapa cepat proses dari gejala tersebut sampai ke gagal hati, bahkan mungkin sampai ke kematian dok untuk hepatitis misterius ini dok? Ya, kita sebetulnya hepatitis akut. Nah, di bawah akut itu ada subakut lagi sebetulnya. Ada Mhm. super akut gitu. Jadi sebetulnya hiperakut. Jadi ada prosesnya sekitar 2 hari gitu ya. Ada sekitar, nah biasanya rata-rata itu ya 2 minggu gitu ya. Jadi 2 minggu. Tapi ya memang dia cepat sekali ya. 2 minggu lah biasanya dia bisa berlanjut ke hepatitis fulminan. Makanya kita agak khawatir gitu ya. Agak apa? Agak, makanya dibilang waktu awal gejala-gejala itu kayak lemah letih itu jangan sampai kuning dulu kita, baru aduh misalnya lemah letih lusuh, aduh belum kuning Ya, tenang aja. Nah, kita nggak boleh begitu gitu. Jangan sampai kalau sudah kuning itu biasanya sih dia udah berlanjut. Apalagi kalau diperiksa misalnya SGPT. Oh SGPT-nya masih meningkat 100 gitu ya. Wah jangan ya. Oh belum 500 kok gitu. Nah jangan begitu juga gitu. Kalau sudah 500 ya udah, ya sudah berat gitu. Jadi semakin awal kita temuin ya kita harus semakin waspada gitu ya, gitu dokter Laura. oke dok. Nah, ini juga saya sebenarnya sebagai ibu, sebagai mama, saya juga ingin bertanya nih dok. Kita kan udah mulai bebas, boleh liburan gitu ya. Nah, kalau berenang boleh nggak sih dok sebenarnya untuk mencegah hepatitis ini dok? Iya, berenang itu banyak sekali ya di pertanyaan ya, karena memang Ya. eh, kalau misalnya kita keluar gitu, milih hotel ya, saya juga punya anak gitu ya. Ayah maunya cari hotel yang punya kolam berenang gitu ya. Jadi ya gitu ya dokter Laura ya. Iya. Ya, kita belum pasti ya penyebabnya ini apa gitu ya. Kalau misalnya adeno ya memang kalau berenang kan takutnya juga kita ketelan. Tapi virus ini diduga bisa hidup dia sekitar 2 minggu lah di dalam air ataupun di dalam makanan gitu. Jadi ya kalau bisa ya untuk saat-saat ini ya dihindari dulu gitu berenang. Tapi kan suka kita berenang itu ketelan gitu ya.
airnya Ya. ketelan gitu ya. Tapi sebetulnya kan ada mereka itu di kolam renang ada desinfektan ya, maksudnya ada kapori yang untuk membersihkan, biasanya juga itu mati gitu ya. Jadi sebetulnya nggak perlu takut berenang gitu, cuma pas berenang mungkin anak-anak kan sambil minum gitu ya, minumnya kotor gitu kan, kita nggak tahu juga sebetulnya bukan karena kolam berenangnya, tapi karena misalnya kan suka di kolam renang itu sambil makan gitu ya dok ya. Ya. Nah makanya terkontaminasi atau apa, nah bisa juga gitu. Sebetulnya di kolam renang itu ada ini, biasanya kumannya udah mati, kena kaporitnya itu ya, kalau kita lihat biasanya sudah mati ya. Cuma ya ya cari amannya dulu lah gitu ya satu. Ini ya kita apa ya kalau bisa ya kalau misalnya kolam berenangnya bagus gitu ya, hotelnya bagus gitu ya, biasanya kan dia proses untuk apa untuk pemberian air-air di kolam renangnya juga bagus gitu ya. Biasanya sih kuman-kuman di situ sih udah mati gitu ya, Dokter Laura ya. Oke, oke dok. Nah ini saya sambil lihat-lihat beberapa pertanyaan, ada yang menarik juga nih dok. Ada yang menanyakan, dok seberapa besar sih atau seberapa menularnya hepatitis ini kalau dibandingkan dengan COVID dok? Ya, oke. Kalau melihat penyebarannya sih ya, memang kalau diduga kalau adeno kan fekal oral lah, otomatis lebih lambat ya. Cuma lihat ini berita terakhir kan udah hampir 12 negara ya yang udah hampir kena gitu ya. Iya. Jadi kalau saya bilang kalau misalnya SARS-CoV-2 kemarin kan COVID kan dia lewat droplet ya, terbang dan misalnya kita naik pesawat gitu. Tapi karena mungkin sekarang ya cepat ya, kita ketahui kan sekarang udah larangan untuk ke suatu negara gitu kan sudah nggak seperti dulu ya. Kadang kan udah buka pariwisata gitu ya, karena ekonomi juga harus bergerak gitu ya, Dokter Laura ya. Jadi Ya. tapi lihat perkembangan sih memang kalau saya bilang sih lebih cepat SARS-CoV-2 ya dibanding yang hepatitis ini. Tapi ya kita tetap waspada ya, jangan panik tapi waspada, ikutin aja protokol kesehatan. Artinya jangan kita aduh kata ini nggak terlalu berat kok, aduh jangan gitu juga gitu ya. Jadi kita ini kan maunya iya tetap kita harus waspada gitu ya. Maksudnya ya walaupun misalnya masih kita kan saya baca ini kan di berita terakhir kan 13 Mei itu masih 21 kasus ya. 21 kasus itu pun masih pending konfirmasi. Jadi klasifikasinya masih di pending gitu. Jadi belum keluar betul dia pemeriksaan PCR-nya gitu ya. Tapi kita jangan jadi lengah juga gitu ya. Tapi jangan panik gitu ya, waspada gitu ya. Seperti kata pemerintah, ini masih waspada. Belum KLB kok dia. Kalau kasusnya KLB, kalau misalnya di Inggris kan dia udah KLB, tapi kita masih waspada gitu. Artinya kita jangan lengah ya, jangan ya takabur ya, Dokter Laura ya namanya ya, gitu ya. Oke. Nah, mungkin saya tanya sedikit lagi nih dok. Kalau misalnya ini ada pertanyaan bagus juga nih dari sahabat Siloam. Apakah jika tertular bisa diobati dok? Dan prosesnya kurang lebih berapa lama dok untuk pengobatannya? Dan apakah bisa sembuh total atau ada penyakit gejala sisa lah kalau kita misalnya bisa bilang ya dok ya? Mungkin dokter bisa ceritakan sedikit dok? Ya, kalau kita baca ini ya dari luar negeri ya, memang kan ada 11 yang ada 17 ya yang terbaru itu ada 17 yang transplantasi ya. Jadi kalau kita masih fase-fase awal gitu ya seperti lemah, letih, lesu, tadi saya bilang ya anak mual, muntah ya fase awal-awal gitu ya, belum sampai ke kuning gitu ya, kita udah aware gitu ya. Mungkin kita bisa dokter kita itu bisa untuk apa untuk menanganinya ya, jangan sampai parah. Kita punya obat-obatan yang bisa membantu ya, tapi misalnya kita biasanya kita kasih ya beberapa obat ya antioksidan gitu ya untuk membantu di hatinya gitu ya. Tapi apabila misalnya S2TT SPT-nya itu sudah sampai 500 ya, beberapa pengalaman saya ketika menangani orang yang sebetulnya bukan hepatitis misterius, yang SGT tinggi juga gitu ya,
ya ada yang selamat, ada yang gagal juga gitu ya, karena banyak faktor juga yang harus dilihat. Yang pertama, yang kedua, kalau misalnya di Indonesia, saya termasuk yang waktu saya sekolah di ngambil gastro ya, RSCM ya, yang sampai sekarang satu-satunya bisa transplantasi hati. Ya, kalau ini untuk transplantasi hepatitis akut yang fulminan itu belum bisa, Dokter Laura. Jadi kita masih yang kronik gitu ya, bukan yang akut gitu ya. Jadi memang angka kematiannya masih tinggi ya kalau misalnya kalau di luar negeri kan bisa ya cepat ya. Di Inggris kemarin kan ada 17 yang ditransplantasi ya. Mereka sudah bisa untuk kasus-kasus akut gitu ya. Kalau kita masih yang kasus-kasus kronik ya di RCM ya untuk melakukan transplantasi yang proses akut. Nah, untuk sequelnya misalnya gejala sisa ya tergantung tadi penyebabnya. Kita kan masih hepatitis misterius ya. Jadi kan kita nggak tahu ini penyebabnya apa gitu. Kalau misalnya ya kalau misalnya ya yang bisa hepatitis fulminan, misalnya hepatitis A itu ya bisa sembuh 100% gitu ya. Ya. Ya, mungkin ya, tapi kalau dia sudah transplantasi, transplantasi kan artinya hati orang lain dikasih ke kita gitu ya, hati kita dibuang gitu. Kan prosesnya seumur hidup kalau udah transplantasi gitu ya. Jadi kita kan pasti konsumsi imunosupresan untuk menekan apabila hati yang kita terima tadi, yang orang transplant tadi itu supaya jangan bereaksi, karena setiap benda asing atau organ lain yang masuk ke tubuh kita, otomatis sistem imun kita melakukan perlawanan juga gitu, Dokter Laura. Jadi ya sebetulnya tadi gejala sisa kita belum bisa jawab karena penyebabnya kita belum tahu. Kalau SARS-CoV itu kan kita udah tahu penyebabnya apa. Oh, gejala sisanya biasanya seperti ini gitu. Kalau ini kan belum tahu, nanti mungkin setelah kita ketahui, nah bisa kita bikin lagi acara ini Sahabat Siloam. Oke, nah Dok, mungkin ini juga pertanyaan untuk pencegahan, lebih ke pencegahan ya Dok ya. Nah kalau misalnya anak kita sudah vaksin hepatitis gitu ya, lalu perlu nggak sih Dok tetap kita minum, anak kita kasih vitamin A, B, C, D, E, F, G sampai Z itu, apakah tetap perlu atau gimana Dok? Ya, oke. Tadi pencegahannya, sebetulnya kalau saya pribadi ya tetap kayak vitamin itu. Sebetulnya tubuh kita ini ya dari makanannya saya lebih cenderung ke original food gitu ya, Dokter Laura ya. Misalnya buah gitu ya, gizi seimbang. Misalnya ya cukup kalori, karbohidrat, protein, lemak gitu ya. Jadi baru buah gitu ya, sayur-sayuran. Nah dari situ juga kita cukup. Oke, selamat sore sahabat Silom. Mohon maaf, sepertinya terkendala jaringan. Tadi kita sempat terputus sebentar. Mungkin saya boleh langsung ini Dokter Sumardi sebentar. Oke. Dokter, mohon maaf. Apa-apa? Sepertinya Ya, terkendala oleh koneksi, Dok. ada break ya, istirahat lah gitu. Ada istirahat, iya. Sepertinya terkendala koneksi. Mohon maaf sekali, sahabat Siloam, Dokter Sumardi. Oke, tadi memang pembicaraannya cukup sangat ini ya dok ya. Mungkin saya boleh. Kenapa dok? Yang mau minum kopi apa istirahat gitu ya, ayah bunda. Iya, gitu. break ya dok ya, ada breaknya sedikit ya dok. Oke dok, mungkin pertanyaan terakhir kali ya dok ya dari sahabat Silom. Tadi saya baca sedikit mengenai apakah kemungkinan orang dewasa bisa juga dok terjangkit hepatitis ini dok? Iya, iya. Terima kasih Dokter Laura. Jadi sebetulnya ini kan masih misterius ya, hepatitis misterius ya. Sebetulnya dewasa itu juga kan ada juga yang sakit kuning gitu ya, sakit sirosis. Ya, jadi cuma selama ini kan kita dokter penyakit dalam kan tahu lah penyebabnya ini ya, mungkin dengan kasus ini mungkin nanti bisa terjadi, tapi memang selama ini gini, sebetulnya awal-awal ditentukan kasus hepatitis itu meningkat di Inggris gitu ya. Jadi gitu ya. Jadi ternyata dicek dari semua pemeriksaan itu kok tidak seperti yang lazimnya hepatitis A, B, C, D, E gitu ya. Nah, jadi kok ini pada menyerang anak-anak gitu ya. Jadi masih dominan pada anak-anak gitu dok ya. Jadi
bukan tidak kemungkinan ya suatu saat ya bisa seperti kayak SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 itu kan paling dominan pada dewasa gitu ya. Ya, ya. Lebih ringan ya dok ya, lebih ringan. Pada anak-anak ya satu dua orang kan pasti saya Ya. beberapa saya rasa juga di Siloam ya, yang anak-anak yang menderita apa, tapi nggak sebanyak yang dewasa gitu ya. Jadi bisa aja Oke. satu ya, tapi yang penting kita jangan takabur, kita tetap waspada, jangan apa ya, oh pada dewasa enggak kok, gitu ya. Tetap kita misalnya ada gejala-gejala seperti yang sebutkan tadi, ya tetap kita harus waspada. Sebetulnya bukan hanya penyakit ini aja kita harus waspada atau aware. Dari penyakit-penyakit lain juga harus kita seharusnya kalau oh ini kayak enggak seperti biasanya, nah kita boleh lakukan pemeriksaan gitu dok. Oke, dokter. Baik, Dok. mungkin ya, oke dok. Tadi mungkin dokter cerita sedikit ya mengenai pemeriksaan liver, kesehatan liver. Nah, kita dari Siloam sendiri memang memiliki juga nih untuk screening kesehatan hati ya atau liver screening. Dan memang kita ada special paket untuk paket liver screening ini dok. Dan apabila sahabat Siloam membeli melalui My Siloam app atau website itu akan mendapatkan penawaran khusus dengan memasukkan kode kupon liver 25. Jadi nanti mungkin sahabat Siloam kalau yang mau cek, aduh saya mau cek mengenai kesehatan hati saya, nah bisa langsung tadi ambil paket-paket untuk pemeriksaan atau screening liver. Nah, dokter, terima kasih sekali untuk waktunya pada sore hari ini. Banyak sekali pertanyaan yang masuk. Bogor kita udah ini pemeriksaan endoskopi dok. Oh Ya. oke. Anak ya, jadi Ya. endoskopi anak. Jadi misalnya pada pasien-pasien yang mengalami muntah sering gitu ya, perlu di ya ataupun PAB-nya yang berdarah gitu ya. Di Siloam Bogor kita udah bisa untuk melakukan pemeriksaan endoskopi anak dok. Ya. Gitu. Endoskopi teropong ya dok ya, teropong usus ya dok ya. Iya. Ya? Oke. Baik dokter. Dokter, sebenarnya ini pembicaranya masih sangat seru sekali, tapi kebetulan kita terbatas oleh waktu juga nih dok. Jadi mungkin kalau kita bisa ada sesi-sesi selanjutnya, nanti mungkin setelah ada pengobatannya, setelah ada vaksinnya, pasti kita akan bahas lebih detail lagi ya dok ya, terkait dengan hepatitis misterius ini. Terima kasih sekali dok untuk waktunya. Sahabat Siloam juga terima kasih untuk waktunya pada sore hari ini. Menyempatkan untuk kita bisa diskusi sedikit mengenai hepatitis misterius dan salam sehat juga untuk seluruh sahabat Siloam di seluruh Indonesia maupun di luar Indonesia. Terima kasih dan selamat sore. Terima kasih.